Hello, good morning, my student. Welcome to my English class with me, Ma'am Anita Suambing. I am teacher at SMA Negeri 5 Bagan Senemba. Now, I will give you special subject about passive voice. Before it, I will ask you, what is passive voice? Akan menjelaskan beberapa mengenai passive voice. Yaitu dalam bab ini ada beberapa poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan apa itu passive voice, dan yang kedua, kegunaan passive voice, dan yang ketiga, bagaimana cara menggunakan passive voice beserta dengan contohnya. What is passive voice? Mungkin di dalam bahasa Inggris kita sering mendengarkan kata passive voice, dan di dalam bahasa Indonesia juga kita sering mendengar kata tersebut ya, passive voice. Nah, passive voice dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama kalimat pasif, sedangkan kalimat aktif dan kalimat pasif memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Atau orang yang melakukan pekerjaan, sedangkan dalam kalimat pasif subjek bukanlah orang atau pelaku pekerjaan, melainkan objek. Ya. Or the form is active, subject plus verb or modal plus object. Sedangkan pasif, subject plus verb or modal plus object. Nah, di sini dimana dikatakan, kita lanjut materi kita, yaitu kalimat pasif dalam bahasa Indonesia dapat dengan mudah dibentuk, yaitu hanya dengan menambahkan awalan di depan kata kerja. For example, aktif, adik menendang bola. Sedangkan pasif, bola ditendang adik. Itu tadi ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada penambahan kata di depan kata kerjanya. Contoh tadi kata kerjanya di sini menendang ya. Jadi kalau di kalimat pasif menjadi bola ditendang adik. Menendang tadi menjadi ditambahi dengan kata di, yaitu menjadi ditendang. Nah, tetapi dalam bahasa Inggris terdapat cara yang sedikit berbeda untuk berubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada ya beberapa cara ya untuk merubahnya ya. Kita harus merubah beberapa bentuk kata kerjanya dan menambahkan to be di depannya. Kita merubah kata kerjanya dan menambahkan to be di depannya ya. For example, aktif, my brother kicked the ball, yang artinya adik saya memukul bola. Nah, sedangkan di pasif, the ball is kicked by my brother. Bola itu ditendang oleh adik saya. Di situ penambahan apa tadi? Penambahan di kata kerjanya yaitu is and by ya. Di situ letak perbedaannya di dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. I want ask you, kapan kita menggunakan passive voice itu, men? Nah, di sini ada dua bentuk atau dua cara. Yang pertama, passive voice digunakan jika kita hanya ingin fokus pada kejadian, bukan pada siapa melakukannya. Ingat ya, fokus pada kejadian, bukan kepada orang yang melakukannya. For example, active, the man is kicking the ball now. Lelaki itu memukul bola sekarang. Pasif, the ball is being kicked now, or the ball is being kicked by the man now. Ya, untuk pasif, bola itu dipukul lelaki itu sekarang. Itu ya. Penambahan tadi apa? Is and by from the passive. For the second, passive voice digunakan untuk menghindari suatu subjek ya yang sedang beberapa ataupun somebody ya, menghindari beberapa subjek atau pelakunya ya. For example, active, someone hit the mirror last night, yang artinya di sini seseorang sedang memukul kaca tadi malam ya. Kemudian pasifnya, the mirror was hit last night
or the mirror was hit by someone last night, yang artinya kaca itu dipukul orang atau lelaki memukul tadi malam, atau kaca itu dipukul oleh seseorang laki-laki tadi malam.